Hello movie lovers, welcome back di Movie Channel. Kita lanjutkan alur film Ruhi part 2. Yang belum nonton part pertama, linknya aku cantumkan di kolom deskripsi atau layar akhir video ini. Sebelumnya Ruhi diculik dan dibawa ke pabrik kayu Bos Gunia di hutan karena pernikahannya ditunda. Tapi ternyata Baura tidak menemukan Ruhi di rumah kayu itu. Lalu kemana dia? Baura mencari ke segala arah sudut hingga saat ia memutuskan untuk keluar. Baura lari ketakutan mendatangi Katani. Sambil terbata-bata Baura memberitahukan bahwa ada hantu. Gadis itu hantu. Ia merayap seperti cicak. Katani yang tidak percaya pergi melihatnya. Ternyata saat Baura mengintip, ia melihat Ruhi sedang memakan makanan yang ada di tanah. Tapi saat Katani pergi dan Baura mengintip lagi karena ia masih penasaran, tiba-tiba Baura kaget karena Ruhi juga mengintip. Ia ingin meminta makanan lagi karena dari pagi ia belum makan. Baura kemudian memberikan makanan lagi pada Ruhi dalam porsi besar beberapa kali sampai Katani yang memasak kesal karena persediaan telur mereka sampai habis. Sementara itu, ayah Ruhi melapor ke polisi atas penculikan putrinya. Ia memberikan foto Ruhi, tapi ia juga memberikan foto Ruhi yang lain yang membuat polisi itu kaget. Ayah Ruhi bercerita seharusnya 1 tahun lalu putrinya Ruhi menikah, tapi karena kejadian menyeramkan itu, semua orang ketakutan melihat wajah Ruhi. Cerita kembali ke hutan, di mana saat ini Katani dan Baura sedang membuat berita palsu untuk bosnya. Tapi riasan Katani kurang menyeramkan untuk menjadi korban kriminal. Karena itu Katani pergi untuk mengulangi riasannya lagi, sementara Baura pergi untuk memotret objek lain. Tak sengaja ia melihat Ruhi yang sedang tidur. Ia pun mengintip, tapi tiba-tiba Ruhi menghilang. Saat Baura melihatnya kembali di cermin, ia kaget dan lari ketakutan. Karena itu, mereka berdua pun melaporkan pada si Bos Gunia tentang foto hantu gadis itu. Tapi si bos tak percaya dan menyuruh mereka kembali ke hutan lagi. Akan tetapi saat Katani masuk ke dalam rumah kayu itu, ia berteriak memanggil Baura. Ternyata Ruhi menghilang lagi. Ia keluar dari atap yang ia jebol. Akhirnya mereka pun berpencar. Katani mencari Ruhi di hutan, sementara Baura mencari di dalam pabrik. Dan ternyata Baura tak sengaja berpapasan dengan wajah Ruhi saat ia terjatuh dari tangga. Lama mereka saling tatap hingga Katani datang. Ruhi berkata, ia ingin ke toilet. Baura pun menyuruh Katani untuk mengantar Ruhi. Tapi saat di jalan, si Katani ini mengoceh terus guys. Bahkan ia memberikan teka-teki pada Ruhi. Namun Katani tak sadar ia kehilangan jejak Ruhi. Sambil mencari Ruhi, teka-teki itu terus saja ia ucapkan. Dan Ruhi pun menjawab teka-teki Katani. Anehnya, bukannya Katani takut, justru ia malah terpesona melihat wajah menyeramkan Ruhi. Tapi tiba-tiba Baura datang dan mengikat Ruhi hingga ia pun pingsan. Saat pagi tiba, Ruhi yang diikat merasa aneh dengan beberapa hewan di hadapannya. Katani berkata ini untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Ruhi pun berkata tapi aku vegetarian. Katani berkata jangan egois, tubuhmu yang lain suka non-vegetarian. Kemudian Katani mengeluarkan beberapa barang aneh untuk ritual membangkitkan roh jahat dalam tubuh Ruhi. Ia ingin bertemu untuk berkenalan pada hantu itu, karena tadi malam mereka belum sempat berkenalan. Tapi Ruhi justru menangis dan Katani membuka ikatannya. Saat Ruhi berlari ke arah Baura, seorang pendeta datang. Ia sengaja dipanggil oleh Baura untuk mengeluarkan hantu dalam tubuh Ruhi. Tapi ternyata pendeta itu justru ketakutan saat melihat wujud roh jahat itu. Mereka bertiga pun akhirnya lari ketakutan ke hutan. Baura bertanya kepada pendeta, kenapa pendeta itu malah lari ketakutan? Pendeta pun berkata, dia bukan hantu biasa. Dia penyihir tangguh, Mudiapari. Jenis penyihir paling berbahaya. Cirinya adalah kakinya terbalik ke arah dalam. Impian mereka adalah menikah. Jika tidak bisa menikah, mereka akan merasuki gadis lajang untuk mewujudkan impiannya dan sulit untuk mengusirnya.
Hantu Ruhi pun kembali muncul. Mereka lari kembali dan berusaha kabur dengan mobil. Tapi mereka tidak menemukan kuncinya. Ternyata kunci itu ada pada hantu Ruhi. Bukannya takut, Katani malah jatuh cinta pada hantu penyihir itu dan mendekatinya. Penyihir itu berkata kalau mereka berdua tidak boleh pergi. Katani sambil tersenyum mengatakan kami juga tidak ingin pergi. Wah, Katani benar-benar jatuh cinta guys dengan hantu penyihir itu. Sayangnya, ternyata Baura juga jatuh cinta pada Ruhi. Jadi dua orang pemuda ini menyukai gadis yang berbeda dalam satu tubuh. Lalu bagaimana? Akhirnya mereka pun berdebat, saling menyuruh berkorban untuk cinta mereka. Karena tak ada yang mau mengalah salah satu dari mereka, Baura dan Katani pun melanjutkannya dengan berkelahi. Siapakah yang akan menang di antara mereka berdua? Bagaimana cerita selanjutnya? Lanjut part 3. Thank you for watching. Bye-bye.